Inggih Didiang selaku pengrajin perak Banjarceluk, Diang sampun berpengalaman kerja di bidang seni kerajinan perak sampun 55 tahun. Nah, Diang sedikit akan memberikan gambaran menapi proses untuk pembikinan seni kerajinan perak itu dari semenjak Diang mau belajar kerajinan perak sampai roh mangkin. Dulu ketika Tiang belajar seni kerajinan perak itu Tiang belajar sama bapak dan juga kepada tetangga lain ke sekitar tahun 62. Ketika Tiang belajar kerja kerajinan perak, Tiang memakai logam. Logam niko dan perak sekali mangkinnya itu berupa uang kepeng, uang Belanda niko ada pecahan 10 gram, ada pecahan 25 gram. Setelah kita dapatkan itu, kita belajar dikasih oleh guru kita. Belajar pertama itu adalah menteng. Menteng bahannya itu teng niki. Sampai niki kelihatan hitam Kenapa lu itu luar biasa itu. Menteng itu belajar mentengnya itu 1 bulan. Nah setelah menteng kita jadikan proses niko. Setelah dilebur dijadikan proses. Bahan materialnya berupa kawat. Terus berupa lembaran, berupa plat. Ini dua komponen yang kita bikin tahap awalnya. Setelah ini proses terjadi kawat, kita pilah-pilah. Kawat itu untuk apa? Ada kawat ukuran besar, kita pakai untuk bikin komponen yang besar, ada untuk kecil, komponen yang kecil. Demikian juga kita platnya. Platnya kita bikin bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Kalau plat dasar perhiasan itu kita bikin lebih tebal sedikit. Kalau untuk cangkok bikin setting permatanya nih kita bikin yang lebih tipis sesuai dengan apa kemampuan kita nanti untuk men-settingnya. Nah setelah komponen plat dan kawat itu sudah selesai, maka kita bikin sekarang proses kebikinan cangkoknya. Kalau memang ada permata, kita bikin proses cangkoknya, kita bikin cangkok. Setelah kita bikin komponen yang lain berupa jawan. Yaitu jawan itu dikenal di Bali itu di seluruh dunia dikenal bagaimana sulitnya orang membuat jawan itu dari ukuran yang paling kecil hingga membesar seperti itu. Nah setelah komponen itu lengkap, ada kawat, ada plat, ada jawan, ada cangkok, barulah kita mulai men-setting apa yang kita mau bikin, perhiasan apa kita yang mau bikin. Misalnya kalau kita mau bikin sebuah kalung ya. Kalung pasti sudah ditentukan platnya seperti ini ukurannya. Terus bagaimana bentuk desainnya. Ada permata dikasih cangkok. Setelah dicangkok, apa kata proses bunnya? Bunnya ada apa enggak? Kalau ada proses bunnya, ambil kawat yang sudah dibikinkan itu untuk bikin bun. Seperti apa bentuk bunnya. Setelah itu selesai kita pasang bun di dalam satu perhiasan niko. Terus kita pasang jawan. Pasang jawan sesuai dengan ukuran jawan itu dan motif dari bun itu. Motif apa bun itu? Kalau seandainya dia motifnya paterpunggal ya, paterpunggal itu motif jawannya itu pasti tidak boleh rata. Dasarnya itu dari kecil besar sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan bentuknya. Ada buah gondo namanya. Bagaimana kalau membuat buah gondo itu pasti ukuran jawannya sama. Buah gondo itu tidak boleh ukuran jawannya kecil besar, sama. Beda dengan paterpunggalnya, bun untuk paterpunggalnya. Nah setelah proses pemasangan jawan itu selesai, yuk kita bikin proses soldel, pematriannya sekarang. Bagaimana kita bikin soldel untuk barang ini? Bagaimana proses untuk membuat patrinya, untuk pasang patrinya. Nah dari jarak antara pasang patri itu sampai matri ya, sampai nyolder itu bisa sekitar 3 jam sampai 10 jam untuk bisa keringnya nih bisanya. Kalau seandainya begitu kita pasang patri terus niki dipasang di patri di solder niko jawan-jawannya niko akan bisa berantakan dia. Kita harus menunggu proses pengeringan baik dari baru pemasangan bun, proses pengeringan untuk pasangan jawan, proses pengeringan untuk pemasangan patri. Niko memerlukan waktu 1 hari niko. 1 hari setelah niko baru kita proses penyoderan. Penyoderan di patri niko tidak boleh sekali, kita harus pasti ulang paling tidak 2 kali untuk proses penyoderannya niko. Baru kuat
di atasnya dulu, terus di bawahnya proses penyoderannya. Nah, setelah proses penyoderan itu selesai, baru kita bikin proses finishingnya. Proses finishingnya itu bagaimana proses finishingnya kita menghaluskan platnya itu yang di bawahnya bentuk plat itu harus dia dihaluskan, diamplas dia betul-betul halus dan mengkilat. Setelah nikah proses jawannya nikah juga harus dihaluskan, diamplas dengan ampas halus sekali sedikit supaya dia mau tidak ada sisa-sisa solder, sisa-sisa patri yang ada di barang itu tidak boleh diadegan di sana. Nah, setelah proses pengeringan itu selesai, baru kita mulai soldernya. Proses solder, terus proses pengamplasan. Setelah proses pengamplasan itu selesai, baru proses finishing, pembersihan daripada barang itu. Dibersihkan, dipakai asam ya, yang namanya lunak, pada zaman itu namanya lunak. Dipanaskan dia kira-kira 15 menit sampai 20 menit, dipanaskan dia. Nanti warnanya akan berubah. Dari warna kehitam-hitaman dia akan menjadi putih. Setelah jadi putih, itu baru disikat. Disikat kira-kira 5 menit sehingga betul-betul dia mengkilat. Nah, dari proses pengkilatan ini, apa yang kita mau daripada wujud barang itu? Apakah dia berupa putih, langsung plat, aslinya putih, ataukah kita mau bikin berwarna, warna hitam, atau bagaimana sehingga kalau kita bikin warna hitam, wujud dari perias itu kelihatan berkarisma. Antara perpaduan warna dari warna putih dan hitam itu dipadukan, itu menjadi suatu warna yang sangat bagus. Kalau seandainya ada juga orang yang senang warna putih aslinya, bagaimana warna perak aslinya itu seperti putih dia. Ada juga orang yang senang seperti itu. Nah, kalau kita bikin hitam, langsung kita bikin penghitam. Ada alatnya nih penghitam. Ada kalau proses dulu ada bagaimana penghitam tempo dulu yang dipakai, bagaimana penghitam yang dipakai zaman sekarang. Itu bisa 30 saat, lalu disikat, ya. Lalu disikat niko, menunggu niko juga. Proses hitam itu menunggu kira-kira 30 menit supaya warna itu betul-betul melekat. Warna itu betul-betul melekat dia di barang itu. Setelah itu disikat, dipolis dulu setengah jadi, polis sedikit. Nah, dari hasil pemolisan itu kita lihat bagaimana barang ini, apakah barang itu masih utuh, apakah ada jawannya yang lepas, apakah ada komponennya yang lepas. Kalau seandainya ada komponen yang lepas, kita harus nyonder lagi. Kalau kebetulan tidak ada proses komponen yang lepas, terus kita masukkan permata. Kalau memang ada permata, masuk permata, disetting, permata itu disetting. Setelah disetting, baru sekarang untuk finishing terakhir dipolis lagi satu kali. Setelah itu untuk bisa barang itu kelihatan lebih mengkilat dan terpadu warnanya antara putih dan hitam itu, baru kita tambahkan dengan kimia yang bernama sona. Sona itu kira-kira 1 atau 2 menit. Makin lama kita proses sona itu makin mengkilat dan makin bagus. Setelah itu kita bersihkan lagi, ditaruh di dalam air yang setengah hangat kuku. Dikasih alat pembersih sunlight yang zaman sekarang yang namanya sunlight. Kita sikat dengan sikat yang halus, boleh sikat gigi ya. Setelah itu clear lah sudah. Berarti proses pengerjaan itu sudah selesai. Kita jemur sampai kering, mungkin tunggu kalau sinar mataharinya cukup 2 jam atau 3 jam. Kalau tidak ada sinar matahari, kita cukup keringkan di kompor. Di kena kompor itu sehingga betul-betul keringnya. Setelah itu sudah menjadi sebuah perhiasan. Ya, itu yang bisa jelaskan untuk proses pembuatannya secara singkat.